نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah kita kembali berjumpa saudara-saudara sekalian di pembelajaran rutin, itu ada teori kunci ya, ilmu tasrik dan ilmu nahu sebagai teori-teori yang perlu kita pelajari untuk bisa memahami, bisa membaca dan memahami teks-teks Arab, khususnya teks Arab gundul, agar tujuannya kita bisa menggunakan kemampuan ini untuk mempelajari ajaran Islam ini pada sumber-sumber yang kitab-kitab para ulama. Kita mengulang sedikit tentang dhamir yang sebelumnya kita bahas, bahwa dhamir itu terbagi ya, dibagi dari segi posisi orangnya, orang yang digantinya itu. Yang pertama adalah kata ganti orang ketiga ya, atau yang tidak ada, yang disebut dengan ghaib. Dia terbagi kepada mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama'. Yaitu apa? Jadi ada 6, ya huwa humahum, ya humahunna, ya itu yang ghaib ya. Coba masih ingat ya, jangan lihat buku. Yang ghaib apa saja? Ya, huwa itu apa? Berarti artinya dia seorang laki-laki. Huma dua orang laki-laki. Hum mereka laki-laki. Hiya dia seorang perempuan. Huma hunna mereka perempuan. Ya, itu yang ghaib, ada 6. Kemudian yang mukhatab, orang kedua, ya ini juga sama ya, ada 6. Ya, coba dibaca bareng-bareng. Anta antuma antum, anti antuma antuna. Anta itu apa? Kamu seorang laki-laki. Antuma antum kalian karena orang kedua, kalian laki-laki. Anti kamu seorang perempuan. Antuma antunna kalian perempuan. Ya, cuma ini yang untuk 2 orang sebetulnya sama ya. Yang ghaib huma ya, sama baik laki-laki atau perempuan. Antuma juga sama. Nah, sedangkan untuk yang kata ganti orang pertama, mutakallim ya, itu antara mudzakkar dan muannasnya sama, tidak ada perbedaan. Ya, untuk mufrad 1 orang itu ana. Sedangkan untuk musanna dan jama'nya juga sama, yaitu nahnu, kami. Ya, kenapa? Ya, kemarin sudah diberikan alasannya. Untuk mutakallim ini tidak dibedakan mudzakkar dan muannasnya. Ya, karena sudah diketahui ya, orang yang berbicara itu kelihatan gitu orang, apakah dia laki-laki atau perempuan, kelihatan di berbicaranya, sehingga tidak perlu dibedakan. Berbeda dengan dia, itu kan nggak kelihatan orangnya, sehingga dengan disebut huwa, iya, jadi ketahuan. Ketika disebut huwa berarti laki-laki, ketika disebut iya berarti perempuan ya. Sedangkan anak saya kelihatan orangnya,
Tidak perlu dibedakan dari segi lafadznya. Itu alasannya kenapa orang Arab ya tidak membedakan anak ya laki-laki dan perempuan. Ya. Dan untuk dua orang, huma atau antuma, itu kan bisa laki-laki bisa perempuan ya. Bisa juga dua orang, yang satu laki-laki yang satu perempuan, ya sama huma antuma. Ya. Itu untuk qaim dan mu'tamnya. Begitu juga nahnu ya. Bisa aja di dalam kelompok itu ada laki-lakinya dan perempuannya. Ya, nah ini adalah domir yang dasar ya, bentuk dasar. Sebelumnya sudah dijelaskan ya pembagian domir. Jadi pembagian domir itu ya dibagi berdasarkan apakah domir itu bersambung dengan kata yang lain atau terpisah. Kalau bersambung disebut apa? Muttasil. Kalau bersambung dengan kata lain disebut muttasil. Kalau terpisah disebut munfasil. Ya. Lalu juga dibedakan berdasarkan posisi i'rabnya. Ya, berdasarkan posisi i'rabnya, yaitu ya dibagi kepada 3. Karena domir ini kan walaupun dia domir kata ganti, dia termasuknya isim ya, termasuk kepada isim yang tidak bisa berubah, isim mabni ya. Nah isim itu punya posisi, yaitu 3 posisi dalam i'rab itu. Satu apa? Rofa disebut juga marfu, nasab ya disebut juga mansub, dan jar disebut juga majrur. Sehingga domir-domir ini dibedakan dari segi posisi. Yang menjadi rofa atau marfu biasanya dia posisinya sebagai apa? Sebagai subjek. Ya. Kalau yang posisinya nasab atau mansub biasanya objek. Ya, dan posisinya jar terletak setelah huruf jar atau setelah isim. Jadi kalau yang setelah isim ya di isimnya itu disandarkan kepada domir itu. Jadi dia disebutnya nanti mudhof ilaih. Begitu juga setelah huruf jar, itu posisinya jar. Nah, sehingga dengan pembagian tersebut ya domir itu secara keseluruhannya ya bisa kita simpulkan seluruh pembagian domir itu ada 7. Ya, ada 7 pembagian domir. Ya. Nah, yang terpisah itu posisinya hanya ada 2. Yang munfasil itu hanya ada 2 ya, sebagaimana dalam buku di halaman 13. Ada yang rofa, ada yang nasab. Tidak ada yang jar. Jadi yang munfasil itu hanya 2 posisinya, rofa dan nasab. Nah, yang rofa ini adalah domir dengan bentuk dasar ya, sebagaimana yang sudah kita hafal tadi, yaitu huwa humahum, iya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ananahnu. Ini disebut dengan domir rofa munfasil. Jadi domir rofa itu karena posisi i'rabnya dia rofa, munfasil karena terpisah ya, tidak bersambung dengan kata lain. Ini bentuk dasar yang kita sudah hafalkan. Nah, adapun yang nasab, sehingga kita katakan yang kedua ini domir nasab munfasil. Posisinya nasab dan dia terpisah. Nah, kalau yang nasab munfasil ini ada mengalami perubahan domirnya itu, bukan dari bentuk dasar tadi. Ya, bagaimana di dalam papan tulis yang minggu kemarin nih masih ada. Dia ada pengurangan huruf. Nah, nanti domir-domir yang lain ya, yang mutasil misalnya
itu perubahannya sama dengan perubahan yang kedua ini. Hanya bedanya kalau yang dhamir nasabun fasil ini ditambah iya. Ditambah iya. Ya. Perubahannya kan huwa ya, itu berubah jadi hu. Huwa jadi hu. Huwa-nya jadi hilang, jadi hu-nya aja. Ada pengurangan. Lalu huma tetap huma, ya hum tetap hum. Hiya berubah jadi apa? Jadi ha. Huma tetap huma. Hunna tetap hunna. Ya, nanti juga yang bersambung, yang mutasil juga sama, perubahannya seperti ini. Ya, yang bersambung, yang mutasil sama. Kecuali yang nanti posisi yang bersambung dengan fiil, posisinya rofa itu nanti beda ya. Hanya kalau yang kata sebelumnya misalnya berakhiran kasro, itu kan berubah ya, harokat di dhamir ini jadi berubah. Ya, yaitu yang dhammah itu menjadi kasro. Seperti yang sudah saya contohkan ya minggu kemarin. Ya, kalau dhammah kan baitu, fathah juga sama baitahu. Nah, tapi kalau kasroh baitihi. Ya, baitihi. Kalau sebelumnya iya sukun, itu kasroh juga sama. Misalnya fihi, ya ilaihi, ya kan, alaihi. Begitu juga yang lainnya, ilaihi, hum dan hunna. Huma juga sama. Ya ilaihima gitu. Baitihima. Kemudian baitihim. Kalau dhammah baitahum, tapi kalau kasroh baitihim. Ilaihim, alaihim kan gitu. Alaihinna itu berubah di harokat huruf hanya. Untuk yang huma, hum dan hunna. Kalau ha tidak, ya kalau ha tetap. Nah, yang dhamir nasabun fasil ini bersambung dengan iya. Ya, sehingga dia dhamirnya itu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyahunna, iyaya, iyana. Ya, nah untuk dhamir ana tadi yang muhatab belum ya. Anta berubah jadi ka. Antuma kuma, antum kum, anti ki, antuma kuma, antuna kuna. Nah, kalau yang muhatab ini enggak berubah. Tidak berubah rokatnya. Ya, mau baitu kuma, baitakuma, baitikuma tetap tidak berubah. Beda dengan yang ghaib tadi, kuma itu berubah kan. Kalau yang kuma enggak. Jadi jangan sampai disamain dengan ghaib menjadi baitikima, salah. Tetap baitikuma tetap kuma. Kalau yang muhatab tidak berubah. Nah, untuk yang ana berubahnya itu ada 3 ya. Ada 3, tergantung kata sebelumnya. Ya, bisa berubah menjadi apa? Ya sukun atau ya fathah, ya atau ditambah nuni. Perubahannya 3. Tergantung yang semna. Kalau bersambung dengan iya itu pakai fathah, iya ya. Tidak mungkin pakai sukun. Kenapa? Karena sebelumnya sukun, alif, ada alif. Ya, dalam bahasa Arab itu tidak mungkin 2 sukun bertemu. Karena sulit dibacanya. Ya, kalau ada 2 sukun iyai gitu susah.
Gak bisa dalam bahasa Arab. Makanya kalau ada dua sukun bertemu, salah satunya harus diharokatkan, maka menjadi ya, iya ya. Begitu, itu kaidah dalam bahasa Arab. Dalam semua kata ya, kalau ada dua sukun bertemu itu harus diharokatkan salah satunya. Disebutnya iltiqa'us sakinain, bertemu antara dua sukun. Nah, mari dibaca bareng-bareng iyahu. Ya, 1, 2, 3. Iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya. Jadi ini ada perubahan sedikit ya dari yang dasar ya, untuk dasar. Ya, coba sekali lagi, jangan lihat ya. Iyahu, iyahuma, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ada yang coba sendiri? Ya kan? Iyahu, iyahuma, iyahun, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Yang lain? Coba. Ya, bisa. Iyahu, iyahu, iyahuma, Iyahu, iyahum, iyaha, iyahuma, iyakunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. iya, bagus ya. Coba sekali lagi bareng-bareng ya, jangan lihat. Iyahu. 1, 2, 3. Iyahu, iyahuma, iyahunna, iyaha, iyahuma, iyakunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, ini posisinya nasabnya dia sebagai objek. Ya, jadi domir ini dia harus sebagai objek. Nah, terkadang ini suka didahulukan seperti dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini suka didahulukan. Nah, kalau didahulukan seperti itu, ini kan objeknya berarti didahulukan. Ya, itu ada makna penghususan. Ya, sehingga diterjemahkannya hanya, tidak ada penghususan. Jadi hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi ada makna hanya. Dari mana makna hanya itu? Ya, dari didahulukannya objek. Kalau tidak didahulukan, ya na'buduka misalnya, atau na'budu iyyaka. Ya, itu tidak ada bermakna hanya kalau tidak didahulukan. Ya, jadi makna hanya itu adalah diambil dari didahulukan objek. Sehingga kita artikan hanya kepadamu kami beribadah. Ya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, domirnya itu, kamu itu kan menjadi objek beribadah kepadamu. Ini namanya domir munfasil, nasar munfasil. Ya, sebetulnya bisa juga kita mengatakan misalnya na'buduka, kami menyembahmu, kan sama. Nah, itu iya kan? Dia objek juga, cuman dia bersambung dengan fiil. Na'buduka nanti yang berikutnya itu. Kalau na'buduka itu ka-nya jadi bersambung dengan fiil mutasil. Nah, kalau dengan iya ini dia dianggap munfasil, terpisah. Karena sudah dianggap menjadi satu kata dengan iyyaka itu sudah menjadi satu kata. Jadi domir ya satu kata. Karena dia munfasil. Ya. Di dalam Al-Qur'an banyak ya. Wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku. Nah, iyaya berarti domir anak. Kepadaku kalian kembali.
begitu. Itu disambung dengan iya. Ya, baik, berikutnya yang ketiga. Nah, ini yang berikutnya adalah yang mutasil, bersambung dengan kata lain. Nah, karena kata dalam bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita pelajari itu kan ada 3 macam ya. Isim, fi'il, dan huruf. Nah, berarti kemungkinannya kalau dia bersambung dhamir itu ya kemungkinannya ya bersambung dengan isim, dengan fi'il, dan dengan huruf. Ya. Nah, itu saya tuliskan bil fi'li, mutasil bil fi'li, berarti bersambung dengan fi'il. Yang bersambung dengan fi'il posisinya ada 2, bisa rofa, bisa nasab. Tidak ada jar. Bisa rofa, bisa nasab yang bersambung dengan fi'il itu. Ya. Yang bersambung dengan isim hanya jar saja. Jadi kalau sebelumnya isim, dia posisinya hanya jar saja. Yang bersambung dengan huruf, posisinya ada 2, bisa jar, bisa nasab. Ya. Tapi di bawah saya tuliskan nomor 3 itu bersambung dengan isim dulu, dengan fiilnya nanti diakhirkan. Karena yang rofa itu nanti ada perbedaan bentuk. Ya, kalau yang selain yang bersambung dengan fiil yang rofa itu yang selain itu sama dengan yang tadi perubahan domirnya. Nah, misalnya yang ketiga ya domir jar, posisinya jar, mutasil dengan isim, bersambung dengan isim. Nah, misalnya isimnya baitun menjadi baituhu. Ya. Domirnya sama kayak tadi, kayak iyahu, iyahuma, yahum sama. Sekarang tinggal diganti pakai baitu. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna, baitina, iya-nya sukun. Baiti, karena kan sebelumnya kasroh. Baiti, baituna. Ya. Nanti kalau dari segi arti ya makna itu sudah tinggal disambungin. Kalau bait itu rumah, baituhu berarti rumah dia seorang laki-laki, sama artinya domirnya itu tinggal disambungkan. Baituhuma rumah dia 2 orang laki-laki, begitu seterusnya. Baiti berarti rumah saya. Ya. Cuman yang isimnya itu tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Isim yang disambungkan dengan domirnya. Tidak boleh baitunhu, nggak boleh pakai tanwin. Nggak boleh juga pakai alif lam. Al baituhu nggak boleh. Jadi harus dihilangkan si isimnya itu. Isim lain silakan. Ya, kolam bisa jadi kolamu, ma kolamu. Kitabu ma kitabu, dan seterusnya. Tidak boleh pakai tanwin dan alif lam isimnya itu. Coba bareng-bareng baitu. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituha, baituhuma, baituhum, baituki, baitukuma, baituhunna, Siapa yang mau mencoba? Isimnya diganti, baitunya diganti, misalnya kolamu atau kitabu. Ya, tapi domirnya sama. Kita bareng-bareng dulu ya, coba pakai kitabu bareng-bareng. 1, 2, 3. kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuhum, kitabuki, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuna. Ya. Ada yang mau sendiri mencoba?
Isimnya diganti sama yang lain. Silakan. Siapa? Ya. Tapi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuki, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuna. Ya, begitu. Yang lain bisa diganti dengan isim lain. Ya. Ya. Qalamuhum. Qalamuhuma. Qalamuhunna. Iya. Jadi kalau harokatnya yang tadi sama ya, misalnya kalau kolami berarti kolamihi, sama kayak tadi. Kolamihi, kolamihima, kolamihim, kolamiha, kolamihima, kolamihinna, kolamika, kolamikuma. Nah kalau kuma tetap kolamikum, kolamiku, kolamika apa? Kolamiki, kolamikima, kolamikuma, kolamikunna, kolami, kolamuna. Cuman yang sebelum iya ya, yang dengan anak itu harokat akhirnya harus kasroh. Kolami tidak boleh, kolamuin nggak bisa, kolamai nggak bisa. Ya kalau yang bersambung dengan iya, harokat terakhirnya yang kata sebelumnya itu harus kasroh. Kalau yang lainnya kan bisa doma, bisa fatah, kolamuhu, bisa kolamuhu, bisa kolamahu, bisa kolamihi. Tapi kalau yang bersambung dengan iya, dengan domir anak itu harus kasroh. Kolami harus kasroh. Baiti, kitabi, kursiyi, gitu ya. Nazarati, kolansuati, saubi, na'li dan sebagainya. Itu tinggal disambungin aja. Ya. Nah, coba saya tes sekarang terjemahnya. Siapa yang bisa jawab nih? Ya, dijawab Arabnya apa? Misalnya, buku kalian laki-laki. Kita, kalian laki-laki, berarti kita buku. Ya, rumah mereka perempuan. Kita buhun. Nah, mereka perempuan. Nah, kadang kalau dalam terjemah itu kadang suka ketukar antara mereka dan kalian. Dia mu'athab dan goib. Ya. Pulpen kalian perempuan berdua. Kalian berdua atau kamu? Kola mukuma. Ya. Baju saya. Saubi. Baju saya. Saubi. Ya. Nah ini dia harus terbiasa ya dalam, terutama ketika kita membaca Al-Quran ya, kita bertemu dengan domir-domir kita paham. Itu yang bersambung dengan isim, ya bersambung dengan isim. Berikutnya yang bersambung dengan huruf, muttasil bil harfi, bersambung dengan huruf. Bersambung dengan huruf ini kan ada dua posisinya, yang pertama jar, yang kedua nasab. Nah berarti kalau yang posisinya jar bersambung dengan huruf jar. Huruf jar kan sudah kita pelajari. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Ada 9. Cuman
dari yang 9 itu tidak semuanya bisa bersambung dengan domir. Yang tidak bisa bersambung dengan domir ada 2, yaitu ka dan ruba. Ya, min bisa, minhu, minhuma, minhum. Ila bisa, ilaihi. Nah kalau ila jadi ilaihi. Ila, min, ila, anala, fi bisa. Ruba tidak bisa. Ruba tidak bisa bersambung dengan domir. Rubahu nggak bisa. Ruba itu kan artinya betapa banyak atau betapa sedikit, tergantung realitanya ya. Karena ruba itu kan tujuannya untuk menunjukkan keprihatinan. Nah, prihatinnya itu apakah banyak atau sedikit tergantung realitanya, faktanya. Misalnya kalau lelaki yang mulia, berarti kalau hal yang memprihatinkannya, kalau lelaki mulia sedikit atau banyak? Sedikit kan, sedikit. Jadi ruba rajulin karim, betapa sedikit lelaki yang mulia, berarti kan memprihatinkan. Yang positif, kalau yang positif itu sedikit, jadi betapa sedikit. Kalau yang negatif banyak. Ruba soimin misalnya laisa min siyamihi ilal ju wal atash dalam hadis kata Rasulullah. Ya. Nah kalau itu artinya banyak. Betapa banyak orang yang saum yang tidak mendapatkan saumnya itu, dari saumnya itu kecuali lapar dan dahaga. Tapi berapa banyak. Nah dia harus bersambung dengan isim zahir, tidak bisa bersambung dengan domir ruba itu. Tidak bisa rubahu, rubahuma nggak bisa. Dia harus bersambung dengan zahir. Ruba rajulin harus zahir. Ruba soimin, ya ruba itu. Bi bisa ya. Ka tidak bisa. Ka artinya seperti. Ka di sini kan artinya seperti. Tidak bisa kahu seperti dia. Kalau dari segi arti kan bisa ya, seperti dia sangat bisa ya. Tapi untuk ka itu nggak bisa bersambung dengan kahu mah nggak bisa. Bagaimana kalau kita mau menyebut dalam bahasa Arab seperti dia seorang laki-laki? Nah, jangan pakai ka, tapi pakai mislu. Artinya sama mislu itu, cuman bedanya mislu itu isim. Kalau ka huruf jar. Jadi kalau kita mau menyebut seperti dia seorang laki-laki pakai mislu, jangan pakai ka. Misluhu. Ya kan? Ya mau pakai fathah mislahu, mislihi sama. Kalau kahu nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Makanya di dalam misalnya dalam ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Udah pakai ka, pakai misli lagi. Kenapa? Karena kalau ka langsung nggak bisa, laisa kahu nggak bisa. Makanya ditambah misli, laisa kamislihi syai'un. Ya, itu yang bisa bersambung dengan domir itu misla. Kalau ka nggak bisa. Ya, jadi dari 9 huruf jar itu ada yang 2 yang tidak bisa bersambung dengan domir. Ya. Nah, coba dibaca yang min bareng-bareng min. Ya, minni minna. Nah, untuk minni yang bersambung dengan anak itu pakai tasdid. Minni. Tasdid ini kan menunjukkan ada 2 nun. Menunjukkan ada 2 nun. Nah, sehingga yang bersambung dengan min itu berarti pakainya yang mana? Ni. Ada 2 nun. Jadi minni itu tasdid itu asalnya ada 2 nun. Min ini kan nun ya.
Ni saya, min ditambah ni. Dua nun ini digabung menjadi tasdid. Min ni. Jadi ada dua nun dileburkan pakai tasdid. Begitu juga yang bersambung dengan nahnu. Asalnya min dan tambah na. Ya ditasdidkan menjadi minna. Min itu artinya dari, berarti dari kami. Minna. Begitu. Jadi yang bersambung dengan saya pakai tasdid minni. Jangan mini, tapi minni. Ada ya sedikit orang-orang menyebut mini, tapi itu sangat jarang sekali, langka. Orang dulu ada ya, seperti yang disebutkan di dalam Alfiyah, kata Ibnu Malik, mini wa ani ba'du man qad salafa. Jadi nggak pakai tasdid, min sama an nanti di bawah ada. Tidak disebutkan, yang an itu sama dengan min, tidak saya tuliskan lagi karena sama. Ya, jadi untuk min dan an sama. Ya, sama bentuk domirnya. Tinggal diganti saja anhu, anuma sama dengan min. Coba bareng-bareng pakai an. Tadi kan minhu, sekarang pakai an. Coba anhu, bareng-bareng 1, 2, 3. Anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, anka, anhuma, anhum, anhi, anhuma, anhunna, anni, anna, sama pakai tasdid. Anni, anna. Ya, itu. Jadi sangat jarang sekali, dan itu pun orang-orang Arab dulu tidak pakai tasdid. Mini, ani ada, cuman sangat jarang. Yang populernya pakai tasdid. Minni, anni, di Quran semuanya pakai tasdid. Ya. Nah, kemudian bersambung dengan ila. Nah, ila ini ketika dia disambungkan dengan kata lain, ila, itu jadi ada ya-nya, jadi ilai. Ya. Ilaihim. Harus kasroh haknya itu, ilaihi, ilaihi. Tidak ilaihu, tapi ilaihi. Coba bareng-bareng baca ilaihi. Jadi untuk yang dhamir ghaibnya, haknya itu kasroh. Ilaihi, ilaihima, bukan huma. Ilaihim. Kecuali yang hak nggak berubah. Ilaiha, yang untuk dia perempuan, yang seorang perempuan. Ilaihima, ilaihinna. Untuk dhamir muhatab tidak, tetap ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikuna, ilaiya. Nah, untuk yang dhamir anaknya berubah menjadi apa? Ya, sukun. Ilayya. Nah, itu juga tasdid itu ada dua iya berarti. Yang ilai kan ada ya-nya dengan ya. Dua ya digabung dengan tasdid menjadi ilayya. Ilayya berarti artinya apa? Ila apa artinya? Kepada. Kalau ilayya kepada saya. Ya. Ilaina ya. Nah, untuk ala sama dengan ila, sehingga tidak saya tuliskan lagi. Min ila an ala ya. Ala dan ila sama. Coba bareng-bareng dibaca, yang ilaihi tadi diganti dengan alaihi. Bareng-bareng 1, 2, 3. alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alayya, alaina. Ya, alayya, alaina.
Ya. Kemudian untuk yang berikutnya li. Nah, li ini berubah jadi la. Ya, jadi kalau bersambung dengan dhamir, li-nya itu berubah jadi la. Artinya sama untuk. Lahu tidak lihu, ya lahu. Lahu ma fis samawati. Lahu bagi dia. Milik dia. Ya, coba bareng-bareng lahu. Lahu ma lahum laka lahunna laka lakum laki lakum lahunna. Li lana. Nah, untuk bersambung dengan ananya menjadi ya sukun. Li tidak liya tapi li lana. Kalau tadi kan pakai ya ilayya, alayya, yang minni, anni. Ya, nah ini juga li ya tidak ada nun, tidak bersambung dengan nun. Ya. Karena memang harokat sebelumnya kasroh li, sehingga ya-nya sukun. Kalau ilayya, kenapa ya-nya fathah? Karena sebelumnya sukun, tidak mungkin dua sukun bertemu. Ya kan? Sehingga harus fathah ya-nya ilayya, alayya, karena layya-nya kan sukun sebelumnya. Tidak mungkin dua sukun bertemu. Nah, kalau li ini karena dia kasroh harokat, sehingga ya-nya sukun li, tidak perlu liya tapi li. Min ila an ala fi. Ini masih ada yang lain yang belum saya tulis. Huruf jar ala fi, nah fi rubah, bi rubah nggak bisa, bi dan li tadi udah jadi la ya. Lalu bagaimana dengan bi? Dengan bi dulu. Nah, bi karena kasroh maka hu-nya juga jadi hi, jadi bihi. Tidak bihu ya, tapi bihi. Coba siapa yang bisa pakai bi, coba sendiri. Ada yang bisa? Ya. Bihi bihima bihinna biha bihinna bihima bihinna Iya. Ini saya bihi bihina bihima Bihim. biha bihima bihinna bika bika Biku mana? Kalau kuma tetap nggak berubah ya. bika bikuma bikum biki bikuma bikunna Bi bina. Bi ya-nya sukun karena dia kasroh, sama kayak li tadi. Dan tadi yang asalnya la itu kalau bertemu ya harus kasroh. Jadi semua yang sebelum ya yang domir ana itu kasroh, harokat kata sebelumnya, harokat akhir. Yang la juga jadi li, ya bi, baiti, semua harus kasroh. Kalau bersambung dengan ya mutakalim seperti pengganti domir ana. Ya. Bi bina. Kemudian fi, siapa yang bisa fi bersama dengan fi? Ya, coba. Fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fina. Nah, kalau yang domir ananya, karena dia kan fi itu ada ya sukun, maka harus fathah. Berarti yang bersambung dengan ananya berarti fiya. Pakai tasdid karena dileburkan. Fiya. Karena kan asalnya fi ditambah ya, jadi fiya. Ditasdidkan lalu fathah. Ya, kalau li kan li cuma lam saja, tidak ada ya. Kalau fi kan ada ya-nya. Sehingga ada dua ya.
dileburkan pakai tasdid. Fiya. Fiya itu berarti apa artinya? Pada saya. Fiya. Nuquduka fiya. Ya, uangmu ada pada saya. Fiya. Hah? Gimana Pak? Ina. Iya, pada kamu. Begitu. Ya, yang berikutnya bersambung dengan huruf nasab. Huruf nasab itu ya adalah inna dan saudari-saudarinya. Innahu ya halaman berikutnya. Coba dibaca bareng-bareng. Innahu. Ya, itu huruf-huruf yang lainnya yang saudari-saudari inna itu ada di halaman tentang pembahasan inna ya wa tuha, itu halaman berapa? Nah, halaman 159. Pembahasan inna wa akhwatuha. Itu huruf-huruf yang menjadi saudari ya, artinya saudari itu kan artinya hukumnya sama ya, memiliki hukum yang sama. Selain inna itu apalagi? Anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'alla. 159. Nah ini inna, anak. Coba pakai anak, coba bareng-bareng. Annahuma, annahum, annaha, annahuma, annana. Ya. Lakinna, coba siapa yang bisa mau coba sendiri? Lakinna. Coba Ahmad. Lakinahu Ya. lakinahu, lakinahuma, lakinahum, lakinaha, lakinahuma, lakinahunna, lakinaka, lakinahuma, lakinakum, lakinaki, lakinahuma, lakinakunna, lakinna. Ka'anna, coba siapa lagi? Ka'anna. Iya coba coba. Ka'annakum. Ka'annaha, ka'annahuma, ka'annakunna, ka'annaka, ka'annakuma, ka'annaku, ka'annaki, ka'annakuma, ka'annakunna, ka'anni, ka'anna. Nah, untuk yang ini inna, anna, lakina dan ka'anna. Untuk domir anak dan nahnu itu nunnya bisa satu bisa dua ya. Jadi kita bisa katakan ini atau innani. Ya. Jadi bisa kita tambah nun pakai ni ataupun ya sukun. Boleh dua yang 4 ini. Yang 4 ini pilihan. Ya, untuk ana dan nahnu ya. Bisa kita katakan ini, bisa innani. Bisa inna, bisa innana. Begitu juga ana, annani, bisa anni, bisa annani. Bisa anna, bisa annana. Ya.
Lakinni bisa lakinnani, bisa nunnya 2 bisa 1. Iya, bisa lakinni, bisa lakinnani, bisa lakinna, bisa lakinnana. Begitu juga ka'anna, bisa ka'anni, bisa ka'annani, bisa ka'anna, bisa ka'annana. Ya. Nah, berbeda dengan laita dan la'ala. Ini ada perbedaan. Untuk domir anak khususnya. Kalau laita itu harus ditambah nun, berarti pakainya ni yang ada nunnya. Kalau laita, laitani. Ya, sangat jarang yang mengatakan laiti tanpa nun, sangat jarang. Pakainya nun, laitani. Makanya di Al-Quran, laitani ya laitani kuntu turaba. Laitani, tidak laiti. Jadi ada nun untuk domir anaknya ditambah nun, laitani. Terbalik dengan la'alla. Kalau laita itu kan seandainya, berangan-angan. Kalau la'alla itu harapan, semoga. Kalau la'alla tidak pakai nun. Tidak ni, tapi la'alli, tidak la'allani. La'alli ablughul asbab. La'alli di Al-Quran tidak pakai nun. Ada, cuman sangat jarang. Makanya Ibnu Malik mengatakan dalam Alfiyah, lani fasya wa laiti nadaro wa ma la'alla kiswa kun mukhayyaro. Ya, ini kaidahnya menurut Ibnu Malik dalam Alfiyah. Beliau mengatakan laitani fasya. Laitani yang pakai nun dengan laita, ya, laitani itu fasya, tersebar, populer. Walaiti nadaro. Nah, tanpa nun jadi laiti itu jarang, sangat jarang sekali. Orang Arab mengatakan laiti. Yang populernya laitani. Wa ma la'ala kis. Bersama dengan la'ala kis, ya, balikan, terbalik dari laita. Jadi kalau untuk la'ala ini yang tersebar, yang populernya adalah tanpa nun, la'ali. Sedangkan pakai nunnya jarang. La'alani itu sangat jarang. Ya, wa kun muhayyaro. Nah, kalau yang fil baqiyati pada yang lain selain dari laita dan la'alla, yaitu yang 4 tadi, inna, anna, ka'anna dan lakinna, ya, silahkan pilih. Wa kun muhayyaro. Silahkan pilih, artinya mau ditambah nun lagi atau tidak. Maka bisa dua-duanya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya kan? Bisa inna, bisa ini, bisa inna nih. Ya, di dalam Al-Quran dua-duanya ada. Inni aroni aksiru khamra. Innani anallah. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Ya, ada yang ditambah nun lagi, ada yang tidak. Begitu ya yang bersambung dengan huruf nasab. Ya, sampai situ ya, ada yang ditanyakan dulu. Kalau ada yang ditanyakan. Ya, jelas insyaallah ya, tinggal dilancarkan. Ya, masih ada pembagian yang terakhir nanti bersambung dengan fiil. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.